Kita akan melanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah baru membahas setengah ayat dari Quran surah Al-Ahzab ayat 31 di halaman 422. Ya, gitu. Sekarang kita akan melanjutkan penggalan-penggalan berikutnya. Ya, kita akan baca penggal-penggal di penggal-penggal, karena yang nanti kita bahas itu kita mulai dari huruf, teman-teman. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan apa aja sih yang memang seringkali kita lafalkan, kita baca ketika kita lagi ngaji. Gitu ya, sebentar operator. Ya, ini ada. Oke, ya. Baik. Insya Allah kita mulai saja, teman-teman sekalian ya. Kita mulai saja. Ya. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang pengen buka mushafnya masing-masing dibuka halaman 422 ya. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi kemarin kita selama 3 jam itu sudah membahas ya yang kami tandai di sini. Ya. Nah, kemarin kita baru bahas sampai nu'tiha. Maka kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya di bawah sini ya, teman-teman ya. Tapi kita baca dulu bagian atasnya. Ya. Oke. Oke. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Oke. Kita mulai ya. Afwan, gatal tenggorokan, afwan. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai dari kalimat ini ya. Ajroha. Baik. Di sini A-nya jelaskan, ini ada hamzah, ini huruf hamzah. Ya, bukan alif, hati-hati karena alif itu tidak mungkin punya harokat, Bunda. Ya, jadi ini bukan alif. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Ya, alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Gitu ya. Lanjut lagi, kalau ada bentuk seperti alif tapi ada harokat namanya hamzah. Kenapa ditulisnya nggak ada tanda ain kecilnya di sini? Nah, karena ini yang kita pakai Al-Quran cetakan Indonesia. Kalau teman-teman pakai cetakan Al-Quran Madinah itu biasanya begini, nah, gitu. Oke, nah simpelnya jangan sebut ini alif karena dia ada harokatnya. Alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya, harokatnya fathah dibaca dengan vokal a. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya yang saya tandai dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf jim. Namanya adalah huruf jim. Jimnya dalam keadaan sukun. Ya, kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas huruf seperti ini namanya tanda sukun atau sering kita sebut dengan tanda mati gitu kan, jim mati gitu, boleh, silahkan. Ya, istilahnya bebas lah ya, yang penting cara bacanya benar. Oke. Nah, jim mati atau jim sukun, dia punya sifat namanya pantul. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar dan punya sifat. Nah, sifat dari jim sukun ini yang dia sifat pantul ini, atau dalam istilah lainnya qalqalah, itu hanya muncul ketika huruf jim dalam kondisi sukun. Kalau jimnya nggak sukun, dia nggak akan keluar sifat pantulnya. Nah, gitu ya. Jadi sifat ini sering kita sebut juga sebagai karakter dari setiap huruf. Ya. Nah, jadi dia punya sifat pantul. Tapi pantulnya seperti apa? Nah, ini masih banyak orang yang melafalkan jim sukun mantul, tapi pantulnya mantul yang bagaimana? Masih banyak yang dia belum maksimal. Kita bahas ya, yang sudah punya buku saya, dibuka halaman jim sukun. Ya, kita breakdown. Ada di halaman ke-35 di buku saya. Nah, ini ya. Jim sukun. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Nah, poin ke-2 dulu deh yang kita bahas. Apa? Suara yang tidak memantul. Ya. Nah, contoh bimajnunin.
Nah, ini nggak boleh dibaca begitu. Jim. Jim itu dia punya sifat qalqalah, sifat memantul. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan jim sukun ini, dia memantul. Ya, contohnya gimana? Contohnya begini. Jadi ketika dibaca, bukan bimajnunin, tapi bimajnunin. Ada aj, ij, uj, bukan aj, ij, uj, bimajnunin. Nah, enggak gitu. Oke? Nah, jadi dia pastikan memantul. Ya, pastikan dia memantul. Lanjut lagi, ya. Itu kesalahan pertama yang ada di poin kedua. Sekarang baru kita pindah ke kesalahan ke-1. Kesalahan yang sering kali terjadi nih, ya. Poin ke-1, kesalahan kedua, apa? Terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Nah, atau saya sering sebut dengan becek. Becek gimana, Bang? Contoh, ini jim sukun. Jangan sampai pantulannya seperti ini. Tajri, tajri, tajri. Harusnya bunyinya kering. Taje, bukan taje. Nah, kenapa kok nggak boleh ada nggak boleh ada nafas keluar dari huruf jim? Nggak boleh sampai saya sering bilang tadi apa? Becek. Kenapa? Karena huruf jim punya sifat tadi, ya. Nah, jim selain punya sifat qalqalah, jim juga punya sifat apa? Poin 1. Namanya jahar, teman-teman. Jahar itu artinya apa? Jahar itu artinya tertahan nafas. Ya, betul Ibu Ur, gak boleh BBN, gak boleh bocor becek nafasnya. BBN, ya, istilah kita zaman dulu, ya. Nah, jadi jim harus tertahan nafasnya. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan jim sukun itu kayak tadi. Tajri, ya, tajri, nggak boleh, kering bunyinya. Tajri, tajri. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, gak usah cepet-cepet. Ya, jadi apa? Nggak boleh nafasnya bocor. Ya, saya contohkan ulang satu lagi. Contoh misalnya di kalimat ini, ya. Jangan dibaca mujtami'una, tapi kita baca mujtami'una. Paham nggak, teman-teman? Paham? Ya. Oke, pelan-pelan, ya. Jadi bedakan bunyi yang salah, yang ada keluar nafasnya, mujtami'una, dengan bunyi yang kering pantulannya, mujtami'una. Ya, kalau keluar nafas dia sedang menyelisihi sifat dari huruf jim, yaitu keluar nafas tadi, keluar percikan nafas, ya. Oke, poin ketiga, jim sukun. Kesalahannya apa, Bang? Nah, suaranya udah mantul, tapi suara pantulannya tertahan. Jadi bunyi pantulannya udah ada, tapi karakter pantulannya di ujung pelafalan itu tertahan, teman-teman sekalian. Contoh, misalnya kita ambil contoh kalimat yang ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, di kalimat ini jim sukunnya jangan sampai dibaca begini. Bi'ijlin. Dia mantul, dia sudah ada pantulan, tapi pantulannya itu tertahan. Bi'ijlin. Harusnya gimana? Karakter pantulannya cukup dilempar saja. Bi'ijlin, 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 bukan bi'ijlin. Dan ini terkhusus untuk semua huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf yang punya sifat qalqalah. Ba, jim, dal, to, qaf. Atau ya sering kita sebut susunan kalimatnya jadi baju di toko. Nggak boleh pantulannya ab, aj, ad, tapi ab, aj, ade. Paham sampai sini, teman-teman sekalian? Jadi pantulannya nggak boleh ngerem. Kenapa nggak boleh ngerem? Nah, kalau dibaca pantulannya seperti tadi, teman-teman, itu seperti seolah menambah huruf baru setelah jim sukunnya. Apa? Bunyi hamzah sukun. Ya, jadi ada hamzah sukunnya.
nambahin huruf pada suatu bacaan itu berarti sedang merubah struktur kata. Struktur kata berubah, salahnya bukan main-main. Bisa merubah makna. Ya. Oke. Coba satu lagi saya contohkan, nanti kita praktekkan. Ya, ini saya contohin dulu, nanti kita kuis. Contoh di kalimat ini. Ya, jangan sampai kita baca fisijni. Perhatikan. Jangan sampai kita baca fisijni. Tapi kita baca fisijni. Fisijni. Paham? Paham nggak teman-teman? Ya. Jadi nggak boleh ada nggak boleh ada jeda. Ya, nggak boleh tertahan. Karena kayak nambahin huruf hamzah sukun. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ada 3 kesalahan pada jim sukun. Sampai sini dulu sebelum kita kuis. Yang sudah mulai paham langsung komen paham di kolom komentar ya. Oke, pelan-pelan, pahami pelan-pelan. Kalau belum paham nggak apa-apa, yang penting udah belajar, udah ikhtiar, udah fokus, udah maksimal. Ya, oke. Jadi jangan sampai becek nafasnya, jangan sampai betul-betul tidak memantul, jangan sampai juga udah mantul tapi ujung pelafalannya tertahan. Oke, kalau sudah betul-betul paham, abang kakak sekalian, kita langsung coba praktekin dulu di sini ya. Di kalimat yang ini saja. Ya, mana bacaan yang lebih tepat? Tadi ada 3 kesalahan. Sekarang saya akan contohkan 3 dulu deh. Ya, 3 pilihan ganda. Ya, oke. Saya akan contohkan A, B, atau C. Mana pelafalan yang lebih tepat? Ya, oke. Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, najma'a. Yang B, najma'a. Yang C, najma'a. Kira-kira jim sukun mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C? Oh, pada yakin langsung jawab C ya. Lihat di sini tuh, terbanyak dikirim di layar, jawabannya paling banyak C. Sip. Kenapa yang C? Kenapa yang A salah? Karena dia nggak ada kol-kolahnya sama sekali. Najma'a. Kenapa yang B salah? Karena yang B udah mantul tapi ada ekstra becek-becek nafasnya. Najma'a. Nggak boleh juga. Yang betul adalah yang C, yaitu dia memantul dan tidak ada nafas keluar. Najma'a. Najma'a. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya. Teman-teman ingat-ingat kesalahan yang tadi udah kita latih di sini ya, yang kita udah contohkan pelan-pelan. Ini kita lagi kuis untuk memastikan teman-teman sudah peka. Oke, lanjut lagi. Saya masih contohkan 3 contoh pelafalan. Di kalimat ini masih di huruf jim sukun. A, B, atau C. Yang betul yang mana? Perhatikan. Yang A, mujrimuna. B, mujrimuna. C, mujrimuna. Yang betul kira-kira di kalimat ini jim sukunnya yang A, yang B, atau yang C? Yang ya, terpantau ada yang beda juga jawabannya ini. Ya. Mohon maaf yang jawab B, kenapa? Ya. Itu yang betul yang A ya. Oke, sip. Yang jawab B kenapa? Itu barusan kita bahas, itu salah. Ya. Yang A yang paling tepat, yang C tidak tepat, yang B tidak tepat. Ya. Yang B kurang tepat kenapa? Kan perasaan yang B udah mantul, Bang. Mantulnya mantul yang gimana? Kalau yang B tadi pantulannya perhatikan baik-baik. Ya, kalau yang B tadi pantulannya perhatikan. Mujrimuna. Kalau yang A yang lebih tepat mujrimuna. Apa bedanya? Kalau yang A dia pantulannya tidak tertahan. Mujrimuna. Kalau yang B dipantulin tapi ujung pelafalannya ada penekanan lebih kuat jadinya tertahan. Mujrimuna. Yang C sudah jelas salah karena yang C ada becek-becek nafasnya. Mujrimuna. Jangan ya.
Paham sampai sini? Yuk, biar kita peka pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan ya. Enjoy aja, satu huruf nggak apa-apa lama-lama juga kok. Bahkan bukan satu huruf ini, satu huruf dalam satu kondisi baru jim sukun aja. Ya, gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke dalam ayat dulu. Kita kembali ke dalam ayat. Ini kan yang lagi kita baca. Nah, maka jim sukun mana yang tepat? Nah, kembali kuis. Yang betul yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, sekarang 4 pilihan. Oke, siap. Mana jim sukun yang tepat? Ya. Oke. Yang A, ajroha. Yang B, ajroha. Yang C, ajroha. Yang D, ajroha. Kira-kira jim sukun mana yang lebih tepat? Yang C, yang A, yang B, yang D? Udah pada jawab C. Lihat di sini, teman-teman tuh. Terbanyak dikirim di layar ini saya tunjuk nih. Tuh, terbanyak dikirim berapa? Apa yang C? Sip. Yang C lebih tepat, ya. Sekarang kita bahas kenapa yang A salah, kenapa yang B salah, kenapa yang D salah. Oke, perhatikan. Yang A salah karena bunyi jim sukunnya nggak ada pantulannya sama sekali. Ajroha. Yang B salah karena pantulannya becek. Ajroha. Yang D salah karena pantulannya tertahan di ujung pelafalan. Ajroha. Paham sampai sini? Yang sudah mulai paham, boleh komen paham. Yang senang, boleh komen senang. Izinkan saya belajar bareng sama teman-teman, ya. Dipenggal-penggal bacaannya dulu biar kita bisa meresapi bacaan yang kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita baca Quran. Oke, lanjut ya. Sip, jadi udah tahu ya jim sukun ya. Oke, lanjut. Selanjutnya bunda, abang, kakak, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Saya izin tandai dengan warna kuning ya. Bun, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Ya, ini namanya adalah huruf ro. Oke. Nah, huruf ro ini, bunda, abang, afwan. Ya, ketika dia berharokat, kesalahan apa yang sering kali terjadi? Ya, kita bahas bahas pelan-pelan ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Nyantai, sambil nyantai aja, sambil nyantai teman-teman ya. Sambil nyantai. Huruf ro ya. Nih. Nah, ya, huruf ro berharokat ada di halaman ke-62 di buku saya. Ya, kesalahannya sering kali terjadi. Nih, kita mulai dari poin 1. Dibaca dengan getaran yang berlebihan atau sebaliknya, dibaca dengan getaran yang terlalu samar. Contohin bang, contohinnya gini. Misalnya, ini deh ya, yang ini ya. Perhatikan bunyi ro-nya. Jangan sampai getarannya berlebihan. Jangan pula getarannya samar. Contoh yang berlebihan. Walal akhiratu. Itu enggak boleh. Atau dibaca justru hilang getarannya. Walal akhiratu. Ada yang baca huruf ro masih seperti itu? Kalau ada seperti itu boleh komen saya di kolom komentar. Ya. Kalau ada yang masih baca seperti itu boleh komen saya di kolom komentar. Ya, jadi jangan dibaca walal akhiratu ataupun walal akhiratu. Kalau cadel gimana Ustadz? Lafalkan sesuai kemampuan. Oke. Nah, masih ada, nggak boleh. Karena bukan seperti itu melafalkan huruf ro. Jadi gini teman-teman, ro itu kenapa nggak boleh getarannya seperti itu? Nah, teman-teman harus kenali dulu huruf ro itu punya sifat. Ya, ro punya sifat namanya apa? Nih, poin 7. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Ya, nama sifatnya takrir, bergetar tapi tidak berlebihan. Bunyi contoh yang benarnya gimana? Boleh kita baca, maaf. Kita contohkan ya. Contoh di kalimat yang tadi ini. Jadi nggak dibaca walal akhiratu ataupun walal akhiratu, tapi kita baca walal akhiratu. Getarannya ada, tegas tapi nggak berlebihan. Nggak jadi samar, nggak jadi hilang, tapi nggak berlebihan juga. Walal akhiratu. Ro
bukan ro, bukan ro. Ya, sekali lagi. Bukan ro, bukan ro, tapi ro. Getarannya itu sekitar 1 sampai 2 getaran aja, nggak berlebihan. Ro, ro, walal akhiratu. Paham? Paham ya? Pelan-pelan aja. Ya, yang penting teman-teman ngeh dulu, nanti tinggal dilatih pelan-pelan di rumah. Gitu ya. Oke, itu ya kesalahan pertama. Jadi jangan sampai getarannya berlebihan atau sebaliknya. Jadi jadi samar. Oke, kesalahan kedua pada huruf ro berharokat masih bunda abang kakak sekalian, jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir atau memanyunkan mulut, memuncungkan mulut ketika huruf ro-nya berharokat fathah. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi huruf ro itu dibaca monyong dan seluruh huruf hijaiyah itu dibaca harus monyong. Monyong itu begini, muncung. Harus dibaca monyong kalau dia harokatnya dhammah. Vokal u wajib semuanya monyong. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Tapi ketika huruf ro berharokat fathah, ya, bukan dhammah, contohnya yang mana ya? Nah, ini deh. Ya. Ini jangan sampai abang kakak bunda, ya, ayahanda sekalian baca begini. Bihijaratin. Nah, itu kelihatan ada monyong-monyong huruf ro-nya. Bihijaratin. Nah, nggak boleh begitu. Lah, Bang, gimana caranya biar nggak monyongkan huruf ro itu ketika berharokat fathah? Gitu kan ya? Itu kan kedengarannya kayak vokal O. Kenapa bukan vokal A? Karena huruf ro ketika berharokat fathah dan dhammah itu harus dibaca tebal. Nah, nanti ada huruf yang harus dibaca tebal atau tipis bunda. Ya. Nah, karena huruf ro-nya dalam keadaan tebal, maka huruf tebal ketika berharokat fathah itu terdengar seperti vokal O. Kenapa? Bukan karena monyongin mulut. Bukan karena kita baca seperti ini, ro. Enggak, tapi karena apa? Teman-teman harus tahu huruf tebal itu cara menebalkannya gimana. Huruf tipis dan huruf tebal pada bacaan Al-Quran bedanya apa? Ya, bedanya dari pangkal lidah bunda. Kalau huruf tebal itu kalau kita ibaratkan ini lidah kita, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, huruf tebal itu begini, naik. Kalau huruf tipis begini. Terus keadaan mulut seperti apa? Keadaan mulut kalau harokatnya fathah cukup dibuka saja. Wal maftuhu bil fathi fahmi. Contoh di huruf ro ini ya. Nih, kita nggak baca ro, tapi ro. Mulut kita cukup dibuka. Ro. Bukan ro. Nah, kenapa ketika mulut kita dibuka, vokal A-nya atau vokal O-nya atau vokal A gemuknya itu tetap terdengar ada? Karena tadi impact dari pangkal lidah kita naik. Oke? Paham sampai sini? Pelan-pelan. Yang membuat kita istiqomah dalam belajar apa? Bukan hanya mengejar cepat bunda. Seringkali kita belajar itu pengen instan. Sehingga ketika teman-teman belajar itu biasanya saya pribadi kurang istiqomah. Kenapa? Karena ngejarnya instan. Padahal nggak ada yang instan bunda. Sabar aja, pelan-pelan. Yang penting bunda bisa memahami pelan-pelan. Praktek itu perlu waktu bunda. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi kalau bunda nggak langsung bisa hari ini nggak apa-apa. Saya juga melafalkan huruf bod perlu waktu 2 tahun sampai guru saya bilang mumtaz. Nah, tapi bukan berarti juga harus lama, bukan. Tapi percayalah, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ada yang cepat, alhamdulillah. Ada yang lambat, alhamdulillah. Ya, paham sampai sini? Ya, teman-teman terima kasih banyak ya. Ya, gitu. Yang nonton tuh 900.000 orang. Yang tap-tap layar segini-segini aja nih. Padahal konten baik ya. Konten joget-joget,
kontennya nggak bermanfaat, tap-tap layarnya kenceng bunda. Luar biasa apresiasinya, semangatnya, supportnya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Semoga jadi bentuk bukti saksi di hadapan Allah buat teman-teman yang lagi santai tapi tap-tap layar. Terima kasih. Ya, oke lanjut ya. Tanpa saya ingatkan sudah tap-tap layar, terima kasih, berarti teman-teman support konten baik. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Ya, bihijaratin. Jadi dia nggak pakai monyong, ya. Bihijaro, bukan bihijaro. Cukup angkat pangkal lidah, mulutnya dibuka. Nah, jadi kurang lebih itulah ya 2-3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro berharokat. Abang kakak sekalian. Ya. Nah, sekarang yang sudah mulai paham sedikit-sedikit, coba boleh komen paham dulu di kolom komentar. Silahkan. Sok, silahkan. Ya. Oke. Terima kasih ya sudah bantu tap-tap layar, sudah bantu share. Ya. Faham. Oke, baik. Kalau faham, sekarang kita quiz. Ya. Nah, di kalimat ini saja. Mana huruf ro yang lebih tepat? Ya. Ada 3 contoh. Yang betul yang A, yang B, atau yang C. Ya. Oke, perhatikan. Yang A, fokus pada huruf ro-nya. Yang A, adroka. B, adroka. C, adroka. Mana huruf ro yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C. Ya. Yang C ya. Oke, bagus. Yang A salah. Karena apa? Karena huruf ro-nya getarannya berlebihan. Adroka. Yang B salah karena mulutnya monyong walaupun getarannya udah oke. Adroka. Yang C terhindar dari kedua kesalahan tadi. Adro. Adroka. Ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Sekarang kita praktekkan ya ke dalam ayat kembali. Maka di sini mana pelafalan huruf ro yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, sekarang pilihannya ada 4. Silahkan teman-teman pilih. Ya. Oke, kita mulai. Yang mana yang betul? Yang A, yang B, yang C, yang D? Yang A, ajroha. Yang B, ajroha. Yang C, ajroha. Yang B, yang D, ajroha. Yang mana? A, B, C, atau D? Ya, huruf ro-nya yang mana nih? A, B, C, atau D? Kita lihat jawaban terbanyak, teman-teman. Ya, kita lihat jawaban terbanyak di sini nih. Nah, di sini ya. Terbanyak dikirim apa? B. Sip, luar biasa. Berarti teman-teman sudah mulai mengenal. Ya, bukan cuman kenal bentuk huruf sama huruf tuh, kenal bunyi huruf, bunyi salah, bunyi benar. Biar apa? Biar nggak salah. Dan biar khusyuk kalau baca Quran. Kalau kita belum ngerti artinya, ya minimal baca Quran bukan semau kita. Ada aturannya. Ya. Oke. Sip. Ya, yang A kenapa salah yang A? Yang A kenapa salah yang A? Ajroha. Tuh yang A tuh. Yang A kenapa salah? Ajroha. Karena getarannya tidak ada. Samar. Ya. Yang C salah kenapa? Yang C ajroha. Kebalikannya. Yang C getarannya terlampau berlebihan. Yang D salah kenapa? Karena ro-nya pakai monyong. Ajroha. Dan yang B terhindar dari kesalahan A, C, dan D.
ajroha, ajroha, gitu. Ya, oke. Ya, inilah kayaknya lagi pada mudik ya. Lagi pada mudik teman-teman ini. Lanjut ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Sebentar. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf H. H-nya berharokat fathah. Ini H-nya H yang biasa ya. H yang biasa. Ya, H. Jelaskan nafas dan suaranya. Ya, H-nya vokal A ketemu sama alif, jadinya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya matobi'i. Jadi jangan dibaca kecepatan. Jangan juga kelamaan. Pas di 2 harokat. Ya. Contoh ajro, ajrohama, ajrohama. Ha. Pakai ayunan juga boleh. Ha. 2 kali ayun. Ya. Gitu, oke. Nah, lanjut. Ajrohama, gitu ya, jangan sampai kecepatan. Ini masih juga banyak yang melafalkan panjang pendek ketukar-tukar bunda. Pokoknya tanda panjang dari huruf berharokat fathah itu harus ketemu sama alif ya. Lanjut, mim. Berikutnya ini huruf mim mudah insya Allah sebagaimana kita melafalkan m. Harokatnya fathah dibaca dengan vokal A, cukup 1 harokat aja ya. Huruf ro sama ya, mau huruf ro nya berharokat ya, mau ketika dia bertasydid seperti ini, jangan sampai kesalahannya sama kayak ro berharokat bunda. Ro berharokat tanpa tasydid ya, kalau ini kan ada tasydidnya ya, nggak tanda burung terbalik. Huruf ro ketika bertasydid bukan berarti memperbanyak jumlah getaran pada huruf ro. Marrotaini, jangan. Tapi juga sama, jangan sampai getarannya hilang. Marrotaini, getarannya cukup seperti tadi. Marro, marrotaini, marrotaini, marrotaini. Jadi bukan marro, bukan marro, bukan marro. Sama, nggak boleh monyong, nggak boleh getarannya berlebihan atau bahkan jadi hilang, nggak boleh ya. Marrotaini. Oke. Nah, sekarang bunda, saya ingin bahas satu kesalahan di huruf berikutnya, boleh? Boleh nggak? Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf ta ya. Oke, jangan ketukar sama huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya titik 2-nya di bawah, ini huruf ya. Masih banyak yang dia suka ketukar antara huruf ta sama huruf ya. Nah, jangan ya. Ini huruf ta. Bunda, saya ingin bahas satu kesalahan aja deh di huruf ta ya, boleh ya. Nih, ta ketika berharokat. Ya, yang sudah punya buku, teman-teman tinggal buka halaman huruf ta berharokat. Jadi teman-teman bisa kenal huruf demi huruf pelan-pelan. Nah, halaman ke-74. Saya ingin cukup bahas satu kesalahan dulu di huruf ta. Apa poin 2? Siapa di antara teman-teman ketika teman-teman melafalkan huruf ta ya masih dilafalkan dengan cara menjulurkan ujung lidah keluar mulut? Siapa? Maksudnya gimana? Nih, contoh di kalimat ini ya. Di kalimat ini, siapa yang melafalkan huruf ta masih begini? Ta, tarmihim. Jujur, ayo. Siapa yang melafalkan huruf ta masih seperti ini? Ujung lidahnya tuh nongol, ujung lidahnya keluar. Ya. Ta, tarmi, ta, tarmihim. Itu salah. Tidak sesuai dengan makhrajnya. Ya, ndak boleh. Nggak begitu melafalkan huruf ta. Gimana? Nah, ya makanya siapa takutnya teman-teman baru kenal bentuk huruf. Nah, bisa jadi teman-teman kalau cuma kenal bentuk huruf, nah bisa jadi melafalkannya begitu. Kenali kenali bunyi hurufnya. Dengan cara kenali di mana makhrajnya. Nggak harus hafal istilah kok teman-teman. Tapi tahu konsepnya. Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar huruf ta di mana? Dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Kalau nggak kebayang seperti apa, Bunda tinggal lihat di sini, lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam. Ujung lidah huruf ta nempelnya kemana tuh? Ke pangkal gigi sari atas. Ke gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita di sini, Bunda. Jadi ujung lidah kita nggak nongol, Bun. Nggak dilafalkan begini. Ta, 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 enggak. Ya, nggak nongol ujung lidahnya. Ya, karena dia masih di dalam. Tuh. Kalau pengen lebih lengkap lagi, ya,
Bunda tinggal scan QR code yang sudah punya buku. Enak ya, tinggal di scan QR code aja, nanti keluar video animasi. Ya gimana itu Bang? Animasinya. Nih, saya perlihatkan ya. Huruf ta ya. Nih, huruf ta. Nah, jadi di buku saya itu sudah ada semuanya, bahasan huruf ya. Nah, lihat ya. Jadi huruf ta itu ketika dibaca, nih. Ya, lihat ya. Nah. Nah. Tuh, ke situ. Tuh. 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 Jadi gak nongol keluar ya. Oke, jadi ketika dilafalkan cukup begini aja. Nah. Ta. Oke? Ya. Ta. Ti. Tu. Bukan ta. Ti. Tu. Kan beda. Paham nggak? Paham? Jelas? Yang masih tap-tap layar tenang. Ya. Capeknya teman-teman ketika tap-tap layar ya tidak akan pernah terlewatkan satu tap-tap layar pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi kebaikan yang spesial buat teman-teman. Ya, yang lagi tap-tap layar dan lagi santai dan tap-tap layar. Terima kasih bukan hanya menonton. Oke? Sip. Gitu ya teman-teman ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan ujung lidahnya nggak keluar. Ya. Sehingga pada prakteknya nih, di sini saya contohkan lagi. Saya ulang-ulang sengaja. Saya praktekin zoom in zoom out begini biar Bunda bisa lebih jelas melihatnya. Jadi nggak dibaca yuk ti, tapi yuk ti, kan nggak nongol ya. Bukan, sekali lagi bukan yuk ti, tapi yuk ti, ti ya. Yuk masalah dunia juga kita pengen maksimal. Masalah baca Quran kok pengen seadanya, jangan ya. Lanjut, marrotai. Nah sekarang di sini Bunda, kalau kita mendapati ya ada huruf ya sukun sebelumnya didahului fathah ya, didahului fathah, itu dia punya sifat namanya lin. Lin itu artinya lembut atau layin, lunak. Sekali lagi ya sukun ketika didahului fathah itu punya sifat namanya lin. Ya. Oke, punya sifat namanya lin. Ya sukun. Nih ya, kita lihat ya. Nah, sifat dari huruf ya tuh. Sifat dari huruf ya ada 6. Ya, nah dia punya sifat namanya poin 6 nih. Tuh, lin. Lin itu artinya apa? Lembut, pengucapannya lembut. Nah, tapi sifat lin ini muncul pada huruf ya ketika dia dalam kondisi sukun. Ianya dalam kondisi sukun yang didahului oleh huruf fathah sebelumnya, huruf berharokat fathah. Contoh di sini. Nah, ini ya. Nah, ya sukun sebelumnya fathah. Nah, itu muncul sifat linnya. Oke. Nah, kesalahan yang ingin saya bahas di sini apa? Nah, perhatikan. Ya sukun. Saya izin bahas satu aja nih. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ya bersukun, ya di poin 1 adalah ketika ya sukunnya diawali oleh huruf berharokat fathah, alias ketika ianya lagi muncul tuh sifat linnya. Apa katanya kesalahannya? Seringkali dibaca dengan vokal E. Miring vokalnya yang harusnya I, miring ke E. Contoh ya. Di sini jangan sampai dibaca wailun. Tapi kita baca wailun. Ini seringkali terjadi ketika kita baca alam taro kaifafa. Banyak yang begitu. Jangan jadi bunyi vokalnya I. Kalau ya dilafalkan tepat pada makhrajnya dia akan keluar dengan bunyi vokal I, tidak akan jadi E. Ya. Itu. Caranya gimana biar vokal I-nya jelas? Lafalkan huruf ya pada makhrajnya. Ya, dengan cara tengah lidah diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit di atasnya. Jangan sampai menyebar udara tuh. Begini, Bunda. Tuh. Tengah lidahnya pastikan naik dengan maksimal. Ya, jangan sampai cuma setengah-setengah. Nanti gak akan vokal I, tapi akan kedengaran kayak vokal E. Sering kali terjadi pada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitoni. Nggak jelas bunyi ya sukunnya. Syai. Bukan syaitoni. Syaitoni. Syai. A'udzu billahi minasyai. Syai. Naikkan tengah lidahnya. Harus tahu makhrajnya. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman ya. Kita percepat takutnya bosan nih kayaknya teman-teman. Ya kurang bergairah pagi ini nih.
Ya, lagi pada mudik ya. Lagi pada mudik, tidak sebergairah biasanya, lagi pada sibuk bikin ini. Ya, opor gitu ya. Oke. Nah, ya. Tadi sudah contoh Ustadz udah dicontohkan tadi. Ya. Jadi jangan sampai dibaca marrataini, tapi marrataini. Marrataini. Ya, gitu. Oke. Sip, teman-teman sekalian. Ajroha, ajroha marrataini. Nah, harus i vokalnya. Ya. Lanjut. Semangat Bunda. Semangat nih. Oke. Marrataini, nun berharokat kasar, jelaskan ni-nya, vokal i-nya jangan ni. Wau. Nah, wau juga nih. Ya, ini huruf yang mudah, tapi masih banyak orang nggak fokus sama huruf wau. Gini, kita itu biasanya fokus melafalkan, akan lebih fokus ketika kita menganggap huruf itu sulit bagi kita ketika dilafalkan. Betul nggak? Tapi Bunda, huruf wau itu huruf yang mudah, tapi banyak orang salah. Salah dalam arti nggak memaksimalkan bacaan huruf wawunya. Apa? Kita perhatikan. Huruf wawunya dalam kondisi berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan wawu ketika dia berharokat ada di halaman 107 di buku saya. Cuman satu aja huruf wawu itu. Apa? Ketika berharokat ya, tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Contohnya gimana? Contohnya ini aja deh ya. Nah, ini ya. Seringkali kita baca wawunya begini, afwajan. Nah, itu kurang maksimal, tidak jadi salah besar, tapi tidak maksimal bacaannya. Afwa, harusnya afwajan. Kenapa harus begitu, abang kakak? Karena huruf wawu makhrajnya kita cek tempat keluarnya gimana. Kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf u. Gimana? Begini Bunda. Gimana? Begini Bunda. Contoh realnya gimana? Begini Bunda. Wa, bukan wa. Ya. Oke, sehingga contohnya kita contohkan deh ya di beberapa contoh di buku saya. Semuanya udah ada setiap huruf ya. Afwajan, wailun, taqwimin, wujuhun. Pastikan monyong. Jangan asal bunyi asal keluar. Ya. Oke. Maka di sini monyongkan wa'atad. Faham? Ini huruf yang mudah tapi saking mudahnya nggak diperhatiin bacaannya. Ya. Paham ya? Yang sudah mulai paham boleh komen paham. Yuk lanjut pelan-pelan. Ini ada hamzah berharokat fathah dibaca dengan vokal a. Nah, ini ketemu lagi huruf ini, Bunda. Saya tandai warna merah deh. Bunda, ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf ain. Ya, apa? Namanya adalah huruf ain. Ainnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sukun. Dalam keadaan tanda petik di atas huruf namanya sukun dalam istilah tajwidnya. Ya, kalau di kita sering disebut apa? Tanda mati. Oke. Ain sukun. Kita bahas ya. Kita bahas kesalahan besar dulu Bunda, ain sukunnya. Ya, dibuka di buku saya, halaman ain sukun di halaman 11 yang sudah punya buku. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun adalah poin 1, seringkali tertukar dengan huruf hamzah bersukun alias ini. Nih. Nah, nih, ain sukun sering ketukar sama huruf ini. Ya, kalau kesalahannya sudah tertukar menukar huruf, ya, maka itu urgent untuk teman-teman dahulukan untuk pelajari dan latih. Apalagi huruf-hurufnya ada di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun dalam sholat. Rukun terus dipenuhi. Ya. Oke lah, sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat kalau nggak ada Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihah di sini bukan cuman sekedar tidak membaca, tapi tidak mengindahkan bacaan, khususnya kesalahan-kesalahan besarnya terjadi pada pelafalan kita. Dan ain sukun itu ada di Al-Fatihah. Apa? Ayat ke-5. Iyyaka na'budu. Na'budu kalau kita baca na'budu, itu salahnya salah besar. Ya, oke. Nah, makanya gini Bunda. Ya.
Bedanya ain sukun itu kalau jadi hamzah sukun bunyinya gimana? Contoh, nih, Al-Fatihah ayat kelima. Minimal 17 kali kita baca tapi udah bener belum bacaannya? Rukun dalam sholat. Ya, kita perhatikan. Ya, ain sukun. Jangan sampai dibaca begini. Ada nggak yang baca ain sukun masih begini? Nak budu. Nak budu. Nak budu. Boleh komen. Yuk, jujur yuk. Komen saya kalau misalnya masih ada yang begitu boleh komen saya. Nak budu. Iya, karena budu. Kalau ada komen saya. Kalau masih ada yang begitu komen saya. Kita perbaiki, kita latih bareng-bareng pelan-pelan. Tuh, ada Bunda, masih ada. Nggak apa-apa jujur aja Bunda. Saya juga dulu salah kok. Salahnya salah besar kok. Ya. Oke, nah sekarang harusnya gimana bunyinya? Gini Bunda. Kalau Bunda melafalkan ain sukun jadi hamzah sukun, bunyi hamzah sukun itu harus terputus. Sedangkan ain harus sedikit mengalir. Kenapa? Karena gini Bunda, karena ain nih punya sifat. Sifat dari huruf ain dari segi suara ada di poin kedua. Nama sifatnya apa? Tawasud. Artinya apa? Pertengahan suara. Maksudnya pertengahan suara gimana? Suaranya ada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Berarti apa? Sedikit mengalir. Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Ain itu harus mengalir sedikit suaranya. Sedangkan kebalikannya, kalau hamzah tadi harus terputus. Apa nama sifatnya? Nih, ya. Sok, takutnya teman-teman selama ini ngaji belum kenal sama apa yang dibaca. Hamzah, ya, itu sifatnya apa? Syiddah. Syiddah artinya apa? Tertahan suara. Tuh. Jangan ketuker. Cara ngebedainnya gimana, Bunda? Gini. Bunda harus tahu juga neken ain itu gimana, di mana makhrajnya. Nggak kenal juga makhrajnya di mana. Nah, ya. Ada imam masjid lagi Ustaz tuh. Allahu akbar ya. Teman-teman sekalian, yuk. Ya, makhraj ya, tempat keluar ain itu dari tengah tenggorokan. Sedangkan kalau huruf hamzah, yuk kenalan. Jangan ini. Jangan pengen cepet-cepet, kenali pelan-pelan. Kalau hamzah itu dari tenggorokan pangkal. Oke? Oke ya. Makanya kita lihat bedanya apa sih Bang nih? Kalau ain di sini, lihat titik warna putih, tuh tengah tenggorokan. Kalau hamzah di mana? Hamzah di sini, tuh. Beda nggak? Nih ya, hamzah, ain, tuh. Ya, hamzah di bawah, a i u na budu. Kalau ain, a i u na budu. Harus dirasain sama teman-teman pelafalannya. Ya dirasakan. Ya, oke. Jadi izin. Ya. Jangan lagi ada yang membaca begini. Nak budu. Jangan di pangkal tenggorokan, jangan di sini nih. Tapi naik sedikit ke sini. Nak budu. Gimana biar bunyi ainnya yang asalnya hamzah nih di bawah jadi naik ke tengah tenggorokan, naik sedikit ke atas. Ngeden. Saya selalu bilang mengibaratkan kalau pengen ainnya tepat, coba lebih rasain ada ngedennya dulu. Nah, budu. Kalau hamzah kan nak budu di bawah, ain naikin sedikit, perlu lebih effort. Ya, lebih effort. Nah, budu. Paham sampai sini? Yang ngerasa seneng belajar seperti ini, ya boleh dibantu tap-tap layar. Kalau seneng ya, kalau nggak seneng nggak usah. Jangan dibantu tap-tap layar, nggak usah. Ya, yang seneng aja, yang ngerasa ada jadi wasilah manfaat, nah boleh bantu sambil tap-tap layar ya. Yang lagi nganggur, lagi santai, jari jemarinya lagi diem nih, yang ngerasa ada manfaat, gerak, berdansa-dansa, silakan menari-nari di atas layar HP-nya, si jari jemarinya, ya. Oke, yang udah mulai paham, coba boleh komen paham dulu. Silakan. Yang sudah mulai paham, coba boleh komen paham dulu. Ya. Oke, paham. Baik. Ya. Sekalian deh, ya. Sekalian ya teman-teman ya. Kesalahan berikutnya deh kita bahas deh. Ain sukun mau nggak? Ya. Kesalahan tadi kesalahan besar kan? Ya, sekarang kita bahas kesalahan kecil. Ada juga gini teman-teman. Dia melafalkan ain sukun sudah jadi ain. Tapi sifatnya masih putus. Contoh. Nah ini ya di sini ya. Nih.
Dia dilafalkan kan tadi kalau jadi hamzah betul-betul putus. Kalau ain harus sedikit ngalir. Dia ada yang melafalkan ain sudah jadi ain, tapi sifatnya masih belum jadi ain maksimal. Ya, contoh mim ba di. Ada yang baca huruf ain masih begitu? Ada hentakan begitu huruf ainnya? Mim ba di. Nah, itu udah bagus. Nggak separah tadi. Nggak jadi hamzah, nggak salah besar. Udah jadi ain, tapi sifatnya tolong tunaikan. Mim ba di. Jadi bunyi ain itu ya diantar sedikit sampai menjumpai huruf setelah ain sukunnya. Mim ba'di. Tuh, diantar. Ba'di. Ya. Paham? Jelas? Abang kakak sekalian, ya. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, jadi ain nggak boleh putus. Baik ainnya sudah jadi ain ataupun bahkan ainnya jadi hamzah, nggak boleh putus. Oke. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun adalah menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru. Hah, pantulan gimana? Ini banyak orang tidak sadari. Contoh di kalimat ini, jangan sampai dibaca a'budu. A'budu. Itu bacaan salah, ainnya ada mantul-mantul. A'budu. Harusnya a'budu. Beda nggak antara bunyi yang ain yang ada mantulnya a'budu dengan bunyi ain yang tak ada pantulannya a'budu. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Nah, ya. Jadi jangan sampai berubah. Ya, jangan sampai mantul, afwan. Jangan sampai memantul. Kenapa boleh mantul? Lah, kita cek dulu. Siapa tahu belum kenal sifat ain. Sifat dari huruf ain ada 5. Dan dari poin 1 sampai dengan 5 tidak kita dapati sifat huruf ain yang ada yang namanya kolkolah. Karena memang ain gak punya sifat pantul kolkolah. Ya. Oke, jadi yang pertama tadi ain jangan jadi putus ya suaranya. Yang kedua jangan mantul. Ya. Contoh, jangan dibaca ni'matin, tapi ni'matin. Nggak ada bunyi lagi di ujung pelafalan ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Terakhir, ain sukun. Kesalahannya jangan sampai menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Ain huruf tipis tahu dari mana? Nah, teman-teman harus kenalan dulu. Nanti huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ain itu sifatnya ya karakternya tarkik. Apa itu tarkik? Dibaca dengan tipis atau suara yang ringan. Maka ketika melafalkan ain sukun, kembali deh contoh di Al-Fatihah deh. Kalimat ini deh. Jangan sampai dibacanya gini. Bunda, na'budu. Na'budu. Tapi na'budu. 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 Tipis dia. Tipis dia. Bukan no. Nah, maka biar tipis gimana? Tipis itu lidah dalam kita rileks, jadi nggak naik, nggak tegang ke atas, tapi di bawah terhampar begini lidah dalamnya. Plus apa? Coba dikasih senyum sedikit. Biasanya dengan dikasih senyum sedikit itu jadi lebih rileks. Nah, budu, bukan no budu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Sulit membedakannya. Masa sih sulit? Masa sih sulit? Masa sih? Coba sulit katanya. Boleh, kita biar peka ya. Mana bacaan yang tepat, yang A atau yang B? Yang A, mim ba'di. Yang B, mim ba'di. Yo, A atau B? Ya. Coba direspon, dijawab. Tuh udah pada jawab tuh jawabannya yang A ya. Lihat di kolom komentar, A semua. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Gitu. Jadi tidak boleh dibaca tebal. Nah, itu dia.
kurang lebih 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita baca huruf ain sukun. Sebelum kita memastikan teman-teman oke, paham, boleh yang merasa paham dulu komen paham di kolom komentar. Nanti kita coba evaluasi. Ya. Yang sudah mulai paham boleh komen paham. Ya, wah ini mah bener ya, udah pada mudik kayak ini mah. Paham ya? Paham ya, baik. Oke, kalau paham kita buktikan. Kalau paham kita buktikan. Di kalimat ini. Ya, mana bacaan yang lebih tepat? Yang satu, yang A, yang B, atau yang C? Oke? Yang A. Maaf. Yang A, yang B, atau yang C? Boleh di tiga kesalahan dulu deh. Ya. Yang A. A'tainaka. B. A'tainaka. C. A'tainaka. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Semoga teman-teman yang lagi santai pada jawab ya. Nggak adem ayem aja. Ya. A, B, atau C. Nah, ini kan agak warna-warni nih jawabannya nih. Agak warna-warni kan jawabannya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Berarti belum nge. Sok, ingat gak tadi yang udah belajar kesalahannya apa aja di atas udah kita contohin pelan-pelan satu-satu. Tuh, diulang-ulang dibahas pelan-pelan juga masih ada yang salah. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Cuma berarti perlu apa? Jangan pengen instan. Ya, warna-warni jawabannya nih. Ulang lagi boleh. Semoga teman-teman lebih satu warna nanti jawabannya nih. Mana bacaan yang tepat? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Warna-warni ya. Yang mana yang betul? Yang A, yang B, yang C? Yang A. A'tainaka. B. A'tainaka. C. A'tainaka. Yang mana? A, B, atau C? Nah, yang ini. Nah, yang ini mulai seragam, tapi walaupun masih ada yang jawab C. Yang jawab C, apa alasannya jawab C? Yang C itu kesalahannya apa yang C? Lihat poin 2, yuk baca bareng-bareng. Yang C itu kesalahannya nih, yang C itu salah. Yang B juga salah, yang benar yang A. Yang C salahnya karena ini alasannya poin 2, menambahkan suara tambahan berupa pantulan nih. Ya, a'taina karena ada pantulan itu salah. Ya. Yang B salah. Yang B salah karena apa? Ini, yang B itu tadi yang kita baca hamzah sukun a'tainaka. Ya. Jadi yang A itu lebih tepat, yang B salah karena dia bunyinya jadi hamzah a'tainaka. Yang C salah karena apa? Ada e-nya di ujung. E-nya itu ada pantulannya Nah. Ya. Oke. Sip. Nah, berarti harus banyak kuis, Bunda, harus banyak belajar, ya. Dengan kita mengetahui bunyi salah, bunyi benar, Bunda akan lebih punya alarm ketika baca Quran, lebih peka dengan bacaan Bunda sendiri. Sehingga apa? Bunda akan lebih fokus ketika membaca, gak gampang ngantuk. Karena Bunda fokus dengan apa yang dibaca. Bunda ngantuk ketika ngaji sering nggak? Belum nyampe 2 halaman, 1 halaman Bunda udah mulai nguap-nguap ada? Jujur, bukan cuma Bunda, saya juga. Ya, gitu. Bisa jadi apa? Kita nggak, udah artinya nggak tahu, tajwidnya keluar gimana kita, bunyi hurufnya sama antara yang satu dengan yang lain. Ya. Ya Bun. Yuk. Ya. Jadi yuk belajar pelan-pelan. Ya. Gitu. Yuk lagi kuis lagi Misalnya apa ya? Yang mana ya? Nah, ini deh, Bunda, yang ini ya. Yang ini ya. Ain sukun mana yang tepat? Ya. Yang A, yang B, yang C,
yang D. Siap? 4 pilihan. Yang A. Wa wada'na. B. Wa wada'na. C. Wa wada'na. D. Wa wada'na. Tuh. Yang mana? Yang A, yang B, yang C. Ayo, yang D. Tuh kan warna-warni kan? Mantap jawabannya. Ayo, gimana ini dominannya salah ini? Ayo lo, gimana lo? Ya. Ayo lo. Yang mana yang benar? Dominannya salah, teman-teman. Buat jawaban teman-teman. Ya. Ulang, konsentrasi. Pilihannya ada 4. Jangan dulu jawab. Mirip-mirip Ustadz. Ya, mirip ya. Tapi mirip sama nggak? Mirip itu tandanya dia hampir sama, tapi tidak sama. Maka harus belajar, nggak harus. Karena kalau kita nggak terbiasa bunyi mirip tadi, Bunda bingung ngeblank yang mana ya? Kayak sama-sama aja. Nah gitu. Ya, ulang, konsentrasi ya. Konsentrasi, dominan salah tadi jawabannya. Ya. Oke, yang A, yang B, yang C, yang D. Ya, yang A. Pilihannya boleh 3 saja, 4. Pilihannya 4, 3 sudah tadi level pertama. Level 2 nih, level berikutnya 4 pilihannya, ya. Oke. Ada yang nawar 3, pilihannya boleh 3 saja enggak katanya. Ya. 4. Pilihannya 4, ya. Harus 4. Tadi 3 sudah, ya. Gitu. Oke, di sini bukan tempat tawar-menawar. Lanjut. Perhatikan yang A, yang B, yang C atau yang D. Yang A. Wa wada'na. Yang B. Wa wada'na. Yang C. Wa wada'na. Yang D. Wa wada'na. Nah, ya. Oke. Salah. Dominan teman-teman salah. Yang betul adalah yang C. Nah, ya. Yang betul adalah yang C. Sedangkan di layar terbanyak dikirim itu yang B. Ayo. Ya. Oke. Konsentrasi. Perhatikan. Yang A salah. Karena dia terputus. Walaupun sudah menjadi huruf ain. Wa wada'na. Yang B salah karena dia dibaca tebel. Wa wada'na. Yang C benar karena dia tidak mantul, tidak putus, tidak tebal. Wa wada'na. Ya. Yang D salah karena mantul. Wa wada'na. Jadi bisa jadi kita belum betul-betul mengenal apa yang kita baca. Kita belum kenal huruf, Bunda. Kita baru kenal bentuk huruf. Sedangkan untuk menyempurnakan huruf harus kenal bentuk, harus kenal bunyi. Ya. Yang ngerasa senang baca seperti ini, jangan biarkan apa yang kita ikhtiarkan justru terhenti di HP teman-teman. Minimal dari setiap teman-teman share lagi ke yang lain. Ke status WhatsApp-nya, sok di-share. Kalau ngerasa ada manfaat. Biar apa? Biar gelombang kebaikan ini terus menyebar kepada yang lain. Kita bahas pelan-pelan seperti ini. Ya? Nah, ya, padahal kita udah ulang-ulang tadi, kita bahas kesalahan ini kan udah tuh tadi. Ya, pelan-pelan dicontohkan. Ya, pada saat kita kuis masih banyak yang salah. Nggak apa-apa, namanya juga belajar pasti ada salah. Ya. Lagi tuh ini bahas ain sukun aja kita perlu waktu berapa lama nih? Ya, nih yang ini, konsentrasi, ya, konsentrasi.
Mana bacaan yang tepat? Jangan yang ini deh, kita ngambil yang mudah. Yang ini deh ya, perhatikan. Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-6. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya. Yang A. Konsentrasi nungguin ya. Oke, perhatikan. A'malahum. B, a'malahum. Yang C, a'malahum. Yang D, a'malahum. So, yang mana? Mana bacaan yang lebih tepat? A, B, C, atau D? Ya, kita lihat jawaban terbanyak nih, ya. Sudah mulai peka belum? Ya. Oke, kita lihat jawaban terbanyak ya. Di sini apa yang tertulis? B. B ya. B ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Jawaban kali ini dominan sudah tepat. B yang tepat. Ya. Yang A salah karena ain sukunnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bacaan yang ini yang A salah? A'malahum. Apa salahnya yang A nih? A'malahum. Tebal. Mantap. Sok pelan-pelan. Yang A salah alasannya karena tebal. Oke, jadi teman-teman tahu alasannya. Yang C salah kenapa? Yang C nih. A'malahum. A'malahum. Apa salah yang C? Mantul, bagus. Ain sukun yang pilihan C salah karena memantul. Bagus, nggak boleh mantul huruf ain. Terakhir yang D salah kenapa? A'malahum. Itu nggak mantul ain sukunnya. Kenapa yang D salah? A'malahum. A'malahum. Kenapa? Karena ain sukunya terputus. Jadi teman-teman bisa lebih kenal dengan huruf teman-teman. Mengenal sama bunyinya. Tahu gimana huruf ain tuh. Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana. Mana yang salah, mana yang insya Allah lebih tepat. Takutnya selama ini kita ngejar lancar bacaan kita, tapi salah. Terus gimana dong? Nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tahu, oh ada aturan main ya, nggak bisa asal lancar ya, nggak bisa asal bacaan kita asal sampai ya, nggak bisa ya, gitu. Nah, kan yang penting baca Quran mah artinya, karena kita orang-orang yang belajar tahsin itu udah berarti udah tadabur. Apa? Quran surah Muzammil ayat keempat artinya apa? Auzida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, jadi banyak orang yang menyangka orang-orang yang belajar tahsin itu tidak tadabur, nggak belajar arti. Justru yang belajar tahsin itu udah tahu artinya. Oh, baca Quran harus tartil ya. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf sebelum ke ikhfa, idgham, izhar, mad, iqlab dan segala macam. Huruf harus kita kenali. Karena esensi paling penting dalam membaca Quran, satuan terkecil huruf. Sepakat sampai sini? Makanya kita bahas pelan-pelan huruf, bunda, abang, kakak sekalian. Ya. Takutnya selama ini kita kenal baca huruf, itu nggak kenal sama huruf yang kita baca. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Nah, maka di sini saya contohkan lagi ya. Nanti kita kuis lagi, tenang. Ya. Oke. Takutnya kuis terus, teman-teman bosan nggak kuis terus? Ya. Jadi saya di sini akan dampingi teman-teman pelan-pelan, ya, teman-teman, ya, pelan-pelan. Kita bunyikan salahnya, bunyikan benarnya, kenali hurufnya, di mana makrotnya, apa sifat-sifatnya kita kenali, ya. Oke, maka di sini jangan sampai dibaca wa tadena, jangan dibaca wa tadena, jangan dibaca wa tadena, jangan dibaca wa tadena. Tapi dibacanya gimana? Wa tadena. Jangan mantul, jangan tebel, ya. Mengalir sedikit suaranya. Wa tadena.
Gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya, kita jawab dulu boleh? Ini ada sesi pertanyaan sedikit nih, kita coba pin ya pertanyaannya. Dari Bunda Ika Yulianti, apa katanya? Ustadz mau nanya, suka tadarusan sama ibu-ibu tapi banyak yang nggak paham. Kalau dibenerin suka gak dengerin. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah ingatkan dengan cara yang ahsan, tetap mengingatkan ya, mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau beliau gak mau dengerin nggak apa-apa, karena hidayah itu milik Allah. Dia mau belajar udah luar biasa mau baca ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih tahu ini Bu, ini kayaknya salah, dengan cara yang baik ya. Setahu saya ketika saya belajar ini saya juga masih salah. Cara melafalkannya masih belum bisa. Cuman saya udah mulai ngeh nih kalau bacaan ini tuh sempat belajar pakai bahasa yang baik aja. Jadi bukan bahasa yang menggurui. Ya, biar tetap enak. Saya sempat belajar gitu ya. Bacaan ini tuh yang tadi Ibu baca tuh kalau nggak salah itu salah. Karena saya juga melafalkan masih begitu gitu. Nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau nggak mau dengerin nggak apa-apa. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Itu ya. Oke. Kalau bacanya selama ini salah tetap diterima gak ya Ustaz? Insya Allah Bunda. Kalau Bunda baru tahu nih hari ini, oh ternyata baca Quran itu harus ada begini ya. Terus yang kemarin gimana? Kalau Bunda nggak tahu, tenang aja Bunda. Allah tuh pengampun, maaf penyayang Bunda. Ya, gitu. Cuman sekarang ketika Bunda sudah tahu, ya terus nanti ketika baca, Bunda tidak peduli dengan bacaan Bunda. Nah itu yang nanti patut dipertanyakan. Tapi kalau Bunda sudah latihan nih sekarang, belajar pelan-pelan tapi prakteknya masih belum bisa, masih salah, gimana dong? Allah kasih double pahala Bunda. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Barang siapa yang dia membaca Quran dan dia terbata-bata dalam bacaannya, dalam rangka belajar masih sulit. Apa? Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Double pahalanya Bunda. Jadi nggak ada ruginya kita belajar baca Quran, masih salah, masih belum bisa, jangan berhenti. Ya, makanya di sini saya dampingi. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, jangan biarkan apa yang kita ikhtiarkan, kebaikan yang sedikitnya ini kita ikhtiarkan berhenti di kita. Sampaikan lagi ke keluarga, ke teman, share, tap-tap layar, itu berpengaruh luar biasa Bunda. Ya, kalau Bunda merasakan ada kebaikan yang Bunda dapati di TikTok gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ingat dibaca tapi tadna. Oke, gitu. Lanjut ya. Kalau panjang pendek belum benar gimana? Itu bisa jadi salah besar juga ya. Oke, sip, lanjut lagi teman-teman. Ya, sekarang huruf ta sudah kita bahas tadi. Nah, ke huruf ini juga deh. Ini sering kita bahas juga. Semoga teman-teman gak bosan. Ini huruf apa Bunda, Abang Kakak? Ya. Ini namanya huruf dal. Ketika kita melafalkan huruf ini namanya jangan dibilang huruf da. Gak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da, gak ada. Ya, ini namanya huruf dal. Kalau teman-teman sebut ini huruf da itu adalah dal ketika berharokat fathah baru namanya da. Kalau nama asli bukan da, namanya dal. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini namanya huruf dal. Dal ketika sukun sama sebagaimana tadi sudah kita bahas di sini. Sama seperti huruf jim. Jim ketika sukun punya sifat apa? Qalqalah. Dal ketika sukun pun sama. Dia punya sifat qalqalah. Artinya apa? Tuh, makanya tulisan pantul. Tapi saya sangat fitur seperti ini dalam Al-Quran ini membantu, sangat membantu. Akan sangat terasa membantu ketika teman-teman sudah tahu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru belajar, ini kalau teman-teman cuma belajar cukup di sini, nggak cukup Bunda. Karena pantulnya pantulan yang macam apa? Nah, oke. Kita perhatikan. Jadi huruf dal itu punya sifat qalqalah, memantul ketika sukun. Ya. Tapi pantulnya bagaimana? Ya, kita bahas di buku. Buka halaman dal sukun yang sudah punya buku saya. Ya, ada di halaman 71. Kesalahan yang sering kali terjadi ada dua saja. Yang pertama, betul-betul tidak dipantulkan huruf dal sukunnya. Ya, contoh
Rodadnahu. Itu betul-betul tidak dipantulkan, nggak boleh. Ya. Oke, harusnya dibaca rodadnahu. Ya. Oke. Yang kedua, dilafalkan dengan pantulan, tapi pantulannya tertahan sama kayak huruf jim tadi. Saya sudah bilang, huruf-huruf qalqalah tak ada pantulannya yang tertahan. Udah dipantulin di ujungnya, di ujung pelafalan pantulannya itu dia kayak ada ngeremnya. Mau dia qalqalah sughra, mau dia qalqalah kubro, mau dia qalqalah akbar, tidak ada huruf qalqalah yang tertahan. Bunyi pantulannya semua ketika di ujung lepas. Bunda, abang kakak sekalian. Contoh, ya. Ya di kalimat ini lagi. Kalau pantulannya tertahan, bunyinya seperti ini. Rodadnahu. Rodadnahu. Enggak begitu, Bunda. Tidak begitu ya. Harusnya gimana? Rodadnahu. Bunda perhatikan bunyi momentum pantulan dalnya. Yang salah rodadnahu. Yang lebih tepat insya Allah rodadnahu. Bisa difahami? Ya, paham? Bisa difahami? Ya. Jadi kalau teman-teman yang suka yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas, saya yakin ya dominan di antara kita surah favoritnya surah Al-Ikhlas. Saking favoritnya ikhlas banget baca surah Al-Ikhlas setiap baca tarawih ya surat-surat sunnahnya ya itu Al-Ikhlas semua. Saking ikhlasnya. Qul huwallahu ahad. Siapa yang masih baca begitu? Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang masih begitu komen saya? Ya, yang membaca Al-Ikhlasnya masih gitu. Boleh komen saya. Ya. Ada. Tetot. Ya, itu pantulannya tertahannya gimana? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Beda nggak? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi, ibarat bola, Bunda. Qalqalah itu ketika kita pantulkan bola padel, bola basket, bola padel, bola tenis, apapun, lemparkan bola ke tanah, ke lantai, biarkan dia mantul, tuh ke atas, biarin aja, pantul dulu. Ya, jangan sampai gini, dipantulkan bolanya, tuk, mantul, baru nyampe setengahnya, udah ditahan. Nggak gitu, biarin dia mantul sampai ke atas. Ade, ide. Ude, bukan ade. Ide. Ude. Ya, coba paham, jelas. Saya nggak ngejar teman-teman lancar dulu, karena yang lancar pun banyak salah, Bunda. Ya, gitu, banyak salah, Bun. Ya, pelan-pelan aja, jangan pengen instan, Bunda. Ya, oke. Sok, yang sudah mulai paham boleh komen paham dulu di kolom komentar. Yang baru pertama kali gabung pengen ikut live streaming kita setiap hari seperti ini, belajarnya dimulai dari huruf. Ikuti tombol klik tombol ikuti warna merah. Yuk, sebelum lupa Bunda, klik dulu tombol ikuti, follow. Ya. Oke. Sip, baik. Follow dulu takutnya lupa nanti, kelupaan keburu ada kegiatan belum follow lupa nama akun kita nggak ketemu lagi nanti di live streamingnya. Oke. Baik, kalau sudah mulai paham Bunda, abang, kakak sekalian, sekarang nih kalimat ini kita coba kuis. Dal sukunnya udah kita pelajari, bunyi salahnya gimana, bunyi yang insya Allah lebih tepat gimana. Sekarang pembuktian, mana bacaan yang lebih tepat. Ya, gitu. Oke.
Ya, yang nanya buku ini dijual nggak? Dijual, nanti belajar dulu. Ya, ini kita kerasa nggak yang udah ikut belajar dari awal? Ini kita udah belajar 1 jam 25 menit. Sampai 1,5 jam deh, yang pengen bukunya boleh. Tapi belajar dulu. Bang, penontonnya keburu turun, rezeki sudah Allah atur. Yang penting teman-teman belajar. Lebih penting teman-teman belajar daripada teman-teman beli sekedar hanya buku tapi nggak dipakai. Bukunya boleh, tapi buat orang-orang yang sabar, tungguin, belajar dulu. Ya, oke lanjut. Perhatikan. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Siap? Siap ya? Oke, yang A. Konsentrasi. Yang A. Mudhinuna. Yang B. Mudhinuna. Yang C. Mudhinuna. Yang mana? Mana dal sukun yang lebih sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bahas, Bunda? Yang C. Alhamdulillah Bunda, seneng saya tuh kalau Bunda ini udah, aduh Masya Allah. Alhamdulillah. Yang C ya Bun. Yang C ya. Mulai kenal sama huruf dal. Betul-betul sudah mulai kenal dengan huruf dal. Sudah. Nggak cuman asal kenal bentuk. Alhamdulillah. Ya. C. Oke. Ya. Tinggal kita praktekkan berarti ya. Kita ulang lagi. Jadi jangan sampai dibaca wa'atadna ataupun wa'atadna, tapi wa'atadna. Bunda, masih ada satu lagi yang belum saya bahas, qalqalah di huruf dal sukun. Mau dibahas atau enggak? Atau udah cukup segitu aja? Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Mau, Bunda, perhatikan ya, langsung ya, kita pahami dengan cara kuis lagi. Mana bacaan yang tepat? Cukup 2 jawaban, A atau B. Cukup 2 pilihan, A atau B. Perhatikan dal sukunnya. Yang A, wa'atadna. Yang B, wa'atadna. Mana yang betul? A atau B? Silakan. Ayo, ini belum saya bahas. Ya, tambahan spesial buat teman-teman yang ikut live kali ini. Dal sukun mana yang tepat? Yang A, wa'atadna. Yang B, wa'atadna. Ini pada kompak jawab A. Kan yang B juga huruf dalnya sudah mantul. Kenapa tidak dipilih yang B? Kenapa pilihnya A? Apa alasan B? Salahnya B apa? Kenapa nggak dipilih? Kenapa yang B tidak dipilih? Ayo. Yang A, wa'atadna. Yang B, wa'atadna. Apa kesalahan yang B? Bunyi dalnya itu nyampur dengan bunyi en. Bunyi dal sukunnya, pantulan D-nya itu sudah nyaru ke huruf N. Ya enggak? Kan harusnya beresin satu-satu. Dal dulu beres, baru masuk ke huruf nun. Wa'atade, baru na. Wa'atadena. Kalau yang B, wa'atadena. Perhatikan bunyi detailnya. Saya pelan ini. Yang betul, wa'atadena. Yang salah, wa'atadena. Wa'atadna. Beda nggak antara tadena dengan tadena? Mau nggak kita latih masalah yang ini? Kuisnya cukup 2 pilihan, biar teman-teman ngeh. Satu lagi ya. Oke, saya cari contoh di buku saya. Bunda, maafin saya ya, saya nggak bisa dampingi Bunda dan menjamin Bunda secara instan belajarnya. Nggak bisa saya. Ya, mana ya misalnya ya. Mana ya? Nah, ini aja deh, ini nih, yang ini nih. Ya,
Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Falyad'u. Falyad'u. Yang B. Falyad'u. Mana? A atau B? Yang A. Falyad'u. Yang B. Falyad'u. Jawaban terbanyak ya adalah yang B tuh. Masya Allah, betul. Yang tepat adalah yang B. Yang A karena kerasa nggak bunyi D sama E-nya itu nyampur. Falyad'u. D dulu beres baru ain. Falyad'u. Yad'u. Kalau kita slow motion begini. Bacaan yang salah. Ini saya slow motion bacanya nih. Falyad'u. Yang benar falyad'u. Alhamdulillah, paham? Paham? Biar teman-teman kenal sama huruf-hurufnya. Ketika baca Quran akan lebih khusyuk. Saya yakin karena teman-teman udah tahu, oh baca Quran itu ada aturannya. Berarti saya harus maksimalkan apa yang sudah saya pelajari, dilatih. Ketika tadarusan, ketika hataman, gak akan asal hataman bunda. Ngejar kuantitas tapi kualitas ditabrak semua. Ya, nah gitu, oke? Sip, kan udah jelas ya. Al-Muzammil ayat 4 Allah jelaskan awzida alaihi waratilil Qur'ana tartila. Ya, kan harus ditunaikan tuh itu ya. Oke, lanjut. Wa a'tadna. Ya. Sip. Jelas sampai sini teman-teman? Tuh. Ya. Siapa ya yang merasa seru belajar huruf hijaiyah seperti ini? Boleh komen seru. Tuh, kita udah live 1 jam 32 menit tuh, Masya Allah. Siapa yang ngerasa, oh ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru ya? Boleh komen seru. Operator, ada operator? Boleh komen seru. Operatornya tidur nih, nggak? Boleh komen seru. Oke. Oke. Nah, semua bahasan tadi bunda, abang kakak, itu sudah termaktub dalam satu buku yang kita sebut dengan metode seru hijaiyah. Nih buku saya tuh.